Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menyediakan 47.000 hewan kurban. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dukungan tersebut merupakan kerja nyata pemerintah dalam menjaga ketersediaan ternak, kurban, dan pangan di Jakarta. Jumlah hewan kurban yang dibutuhkan Jakarta untuk Idul Adha 1440 Hijriah diperkirakan akan bertambah, di mana jika pada tahun-tahun sebelumnya berada di angka 42.000 ekor, maka di tahun ini diperkirakan mencapai 47 ekor. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo demi memastikan stok hewan kurban aman menjelang Idul Adha. Selain juga berharap Kementan akan mendukung stok pangan lantaran kebutuhan pangan Jakarta lebih dari 95% dipasok dari luar provinsi. Syahrul Yassin Limpo menyatakan akan mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan hewan kurban yang terbebas dari wabah penyakit mulut dan kuku. Selain juga kebutuhan pangan strategis seperti cabai dan bawang yang di beberapa daerah sedang memasuki masa panen yang melimpah. Raja kami rasanya aman gitu kan. Tentu ada masalah dengan iklim, tetapi tidak sampai pada titik-titik membuat kita harus khawatir berlebih. Jadi kita juga sudah mengantisipasi berbagai langkah yang harus. Hari ini kami memberikan ke Pak Gubernur DKI seperti apa, berapapun kebutuhannya. Katakanlah cabai kami sekarang ini lagi proses panen yang sangat besar di Sumedang, di Wonosobo, di Temenggung, dan itu termasuk bawang merah, bawang terus Kediri dan berbagai tempat, termasuk di Sulawesi Selatan di Kabupaten Nagari. Dan ini akan saya perbuat untuk saudaranya. Pada pekan lalu, setelah melepas 865 petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban di kantor Wali Kota Jakarta Timur, mereka bertugas memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan pemotongan hewan kurban akan mengikuti protokol kesehatan serta sesuai ketentuan syariat. Dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia menuju pusat industri halal sekaligus industri fashion di dunia pada tahun 2024, Koordinator Bidang Registrasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak Republik Indonesia, Sukandar, terus mensosialisasikan sertifikasi halal pada pelaku usaha yang terhitung sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2024. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diwajibkan untuk segera memastikan produk yang diperjualbelikan telah bersertifikat halal. Koordinator Bidang Registrasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak Republik Indonesia, Sukandar, dalam kegiatan sosialisasi implementasi sertifikat halal di era adaptasi baru mengatakan, meskipun usaha tersebut telah memiliki izin edar, tetapi tidak berarti produknya bisa secara bebas untuk diperjualbelikan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha yang masih belum bersertifikat halal, yaitu terhitung dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2024. Segera mungkin untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan izin dan menjamin bahwa produk yang dijual telah bersertifikat halal. Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia, sekaligus kiblat industri fashion dunia. Saya target tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun 2024. Oleh karena itu, maka saat ini seluruh kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif ini yang sering terus muncul dalam berbagai macam event, berkreasi, berinisiasi untuk menyambut pernyataan Pak Presiden ini, karena memang kami sedang terus membangun kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai KL dalam rangka agar mewujudkan cita-cita harapan Pak Presiden agar tahun 2024 ini kita menjadi pusat industri halal dunia. Dan alhamdulillah saya kira untuk menuju ke arah sana itu sudah mulai ada titik-titik terang, gitu. Termasuk semangat dari pelaku usaha. Pelaku usaha UMKM ini memang luar biasa. Di mana saja mereka tumbuh berkembang, berkreasi, berinisiasi secara mandiri.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali mendirikan kawasan terpadu Nusantara di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kawasan terpadu Nusantara ketiga ini diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. BNPT kembali luncurkan kawasan terpadu Nusantara atau KTN bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Garut, Perum Perhutani dan beberapa pihak lainnya di kawasan Desa Harumansari, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini adalah KTN ketiga yang diluncurkan oleh BNPT. Sebelumnya BNPT telah bekerja sama dengan pihak terkait wujudkan KTN di wilayah Turen, Jawa Timur dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bagi para mitra deradikalisasi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Garut Habib Budiman sampaikan bahwa pembangunan KTN juga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar KTN. Tentu ini adalah sebagian daripada pusat pertumbuhan baru yang sangat kita harapkan karena negara ini butuh perhatian kita semua, kerja keras kita semua untuk membangkitkan ekonomi. Salah satunya adalah alhamdulillah tempat ini menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru, apalagi nanti akan dilaksanakan soft opening oleh Bapak Kepala BNPT. Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Raffi Amar menyampaikan bahwa pembangunan KTN dapat meningkatkan kolaborasi banyak pihak dalam pembangunannya. Hal ini pun sejalan dengan pembangunan KTN yang mengusung konsep kerjasama multi pihak. Kita datang bukan untuk memiliki lahan, tetapi bagaimana lahan-lahan yang ada, baik itu mungkin sebagian punya perhutani, kemudian punya pemerintahan daerah, punya masyarakat atau dikelola oleh BUMDes, itu bisa kita kelola bersama dan kemudian bisa menjadi ajang dalam rangka bagian dari unit usaha koperasi. Jadi kita berharap koperasi yang dikelola yang melibatkan mitra BNPT, mitra deradikalisasi, itu akan mendapatkan unit usaha yang kemudian akan mendapatkan penghasilan, pemasukan. Nah, pemasukan inilah yang membuat mereka akan memiliki kemandirian ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,8 hingga 3,6 juta tahun 2022. Dengan demikian, target tersebut dapat membawa sebesar 470 juta hingga 1,7 miliar dolar Amerika devisa Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan neraca perdagangan produk ekonomi kreatif pada triwulan 1 2022 mengalami surplus sebesar 60%, meskipun di tengah peningkatan COVID-19 varian Omikron pada Februari sampai dengan Maret 2022. Adapun tujuan ekspor ekonomi kreatif atau ekraf terbesar ialah Amerika Serikat 3,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 37,78%, Swiss 1,09 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,19%, Singapura 384,13 juta dolar atau 4,63%. Untuk triwulan 1 2022, ekspor ekraf tumbuh lebih cepat 56,16% dibandingkan pertumbuhan ekspor nasional 35,25% dengan kontribusi paling besar dari subsektor fashion sebesar 56,53%. Saya optimis bahwa kita akan mencapai target 1,8 sampai 3,6 juta. Januari-Mei 2022 sudah ada 390.000 wisatawan dan ini kalau dilihat praktis baru 3 bulan. Berarti target kunjungan 1,8 sampai 3,6 juta optimis bisa dicapai dengan devisa sebesar 470 juta US dollar sampai 1,7 miliar US dollar tahun ini, dan fokus adalah pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan neraca perdagangan produk ekonomi kreatif pada kuartal 1 2022 mengalami surplus sebesar 60%. Meski demikian, kenaikan ini di tengah peningkatan COVID-19 varian Omikron pada Februari hingga Maret 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan neraca perdagangan produk ekonomi kreatif pada triwulan 1 2022
mengalami surplus sebesar 60%, meskipun di tengah peningkatan COVID-19 varian Omikron pada Februari sampai dengan Maret 2022. Adapun tujuan ekspor ekonomi kreatif atau ekraf terbesar ialah Amerika Serikat 3,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 37,78%, Swiss 1,09 miliar dolar Amerika Serikat atau 13,19%, Singapura 384,13 juta dolar atau 4,63%. Untuk triwulan 1 2022, ekspor ekraf tumbuh lebih cepat 56,16% dibandingkan pertumbuhan ekspor nasional 35,25% dengan kontribusi paling besar dari subsektor fashion sebesar 56,53% atau sekitar 4,68 juta dolar Amerika Serikat dan Kria 38,05% atau 3,15 juta dolar Amerika Serikat. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif ini juga secara bertahap namun signifikan. Tahun 2021 1.191 triliun rupiah, 2022 1.236 triliun rupiah dan 2023 1.279 triliun rupiah. Terkait kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun ini berkisar 603.358 orang dengan asal negara terbesar dari Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat. Pemirsa, sejenak kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.